Iya, sampai bapak saya wafat. Sampai teteh saya sampai menyalahkan saya. Tapi tetap aja bang, hanya sesaat. Jadi saya mohon dengan kerendahan hati abang-abang semua, step by step, cara biar hati saya tenang, merelakan dan mengikhlaskan, biar enggak, intinya pengen berhenti benar-benar total. Benar-benar saya pengen berhenti karena sudah banyak waktu yang terbuang. Saya ngerasa berhenti seminggu 2 minggu terkambuh lagi, jadi orang kebingungan harus mulainya dari mana gitu. Mohon pencerahannya bang. Oke, cukup. Cukup. Oke, Bang Black bisa diambil alih, brother. Iya, gimana brother? Iya bang. Sebelumnya gua pribadi turut prihatin dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan lu brother. Iya bang, sama-sama. Tapi inilah nilai suatu pembelajaran ya, yang harus mungkin lu rasakan konsekuensinya, Iya. yang lu harus alami ya. Tapi apakah kita bisa merubah ini semua? Bisa, sangat-sangat bisa, dan sangat-sangat mungkin. Semua itu tidak gratis, semua itu butuh proses. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah apa? Mengembalikan fungsi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama ya. Yang gua arahkan ini itu adalah solusi yang paling cepat, yang paling tepat, dan yang paling permanen. Kenapa harus mengembalikan fungsi Tuhan? Supaya lu bisa menemukan hikmah di balik semua kejadian yang sudah terjadi di dalam kehidupan lu saat ini. Berhenti atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Ya, lu memutuskan untuk tidak berhenti, lu sudah tahu konsekuensi apa yang terjadi. Itu hanya sebagian kecil konsekuensi yang akan terjadi ketika lu memutuskan untuk tidak berhenti dengan judi lu. Karena muaranya itu akan 3, mati, gila, atau masuk penjara. Dan yang satu hal yang tidak sangat menyenangkan dari konsekuensi itu semua apa? Kita akan dipaksa untuk tetap hidup, untuk merasakan dan melihat kehancuran yang sudah kita buat. Jadi pikiran itu butuh tindakan brother. Ya, harusnya ini ya, dengan semua apa yang sudah lu alami, itu akan membuat lu berpikir. Karena berhenti itu butuh kesadaran, bukan karena keadaan. Meskipun banyak sebagian orang itu berhenti karena keadaan baru dia sadar, harusnya dia bisa sadar dulu, tidak harus menunggu keadaan. Kembalikan fungsi Tuhan di dalam hidup lu. Karena hanya Tuhan yang bisa menerima kita dalam kondisi kita apapun. Sebangsat-bangsat kita, sesalah-salah kita, setolol-tolol kita, sebego-bego kita. Dan Tuhan terbuka untuk diri kita 24 jam, tutupnya kecuali kiamat. Dan rasa kecewa yang dirasakan almarhum ayah lu itu akan terbayarkan ketika melihat lu bersujud.
Ketika lu menundukkan diri lu, ketika lu bersujud kepada Tuhan, dia akan bisa memahami. Meskipun dia tidak melihat lu secara langsung, tapi dia akan mengerti dengan apa yang sudah menjadi jalan dalam hidup lu. Dan dia akan bangga bahwa lu yang sudah hancur itu masih ingat Tuhan, masih ingin berubah, masih ingin sadar. Dia rindu dengan diri lu, brother. Rindu dengan diri lu yang melafazkan Al-Fatihah di atas kuburnya. Rindu dengan diri lu yang kecil dulu, yang dia peluk, yang dia rangkul, yang dia genggam. Tapi mungkin pada saat itu lu terlalu egois. Lu lebih mementingkan ambisi lu. Maka nalar pikiran lu itu tidak tumbuh. Tapi oke, itu sebuah pembelajaran. Kembalikan fungsi Tuhan di dalam hidup lu. Kembalikan fungsi lu yang seharusnya menjadi fungsi lu sebagai manusia. Baik itu menjadi seorang ayah, atau menjadi seorang anak, atau menjadi seorang manusia. Karena pertanyaannya mau sampai kapan? Dan ingat, brother, hidup ini hanya satu kali. Hidup kita ini hanya satu kali. Tinggal pilihannya mau seperti apa. Mati sebagai pecundang atau mati sebagai pejuang, itu pilihannya. Manusia itu tahu, Tuhan itu tahu manusia itu pasti akan mati. Tahu Tuhan itu. Tapi yang diinginkan itu manusia itu mati dengan versi terbaiknya selama dia hidup. Meskipun orang-orang lain sudah tidak menghargai lagi perubahan lu, sudah menilai lu buruk, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak akan menutup mata. Tuhan tidak akan melihat hanya sebatas dosa lu, tapi dia juga akan melihat seberapa niat lu untuk memperbaiki diri lu. Bertekuklah, brother, sujud. Hanya dia yang bisa menerima kita dalam kondisi kita apapun. Dan dia tidak membatasi itu mau kapanpun. Ya, gua tahu, gua paham apa yang lu rasakan. Luka yang sudah cukup terlalu besar yang lu alami. Tapi apakah luka itu akan bisa sembuh? Bisa, sangat-sangat bisa. Tapi apakah lu memilih untuk menyembuhkannya? Hidup ini hanya satu kali, brother. Apa sih tujuan manusia ini sesungguhnya? Mati. Itulah tujuan kita hidup sesungguhnya, kematian. Jangan sampai nanti kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Karena waktu yang tidak akan pernah bisa kita kembalikan dalam kehidupan ini. Menyesal pun sudah tidak berguna lagi. Jadi selamatkan apa yang bisa lu selamatkan. Ya, meminta maaflah kepada almarhum. Meskipun dia tidak bisa mendengarkan lu secara langsung, hanya sekedar lu berbicara dalam hati lu, dia bisa mendengarkan. Paham gak, brother? Paham, Bang. Kembalikan fungsi Tuhan di dalam hidupmu. Gua bisa menjelaskan apa yang terjadi ketika lu mengembalikan fungsi Tuhan di dalam hidup lu. Tapi gua tidak mau mendahului Tuhan. Kenapa? Karena perjalanan spiritual seseorang itu akan berbeda. Gua dan diri lu itu akan berbeda. Ya, di dalam proses itu akan ada yang namanya kesabaran. Kesabaran itu adalah amal ibadah. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang sia-sia ketika kita mengembalikan fungsi Tuhan. Supaya apa? Supaya diri lu itu dikembalikan ke titik awal. Supaya lu bisa mengenal lagi arti kata bersyukur, arti kata bersabar,
arti kata menghargai, bagaimana lu menjadi manusia yang bisa mengambil hikmah di dalam kejadian hidup lu, lebih menjadi manusia yang bertawakal. Ya, karena itulah yang hilang dari kita. Tuhan itu sudah memberikan jalan yang terbaik untuk kehidupan manusia, tapi kita itu selalu mencari jalan kita sendiri. Ketika kita tersesat, kita bingung. Padahal solusinya itu gampang. Kembali ke titik awal, kembali ke fitrahnya, kembali ke fungsi manusia itu sesungguhnya. Iya Bang. Ya. Dan luka itu pasti akan sembuh. Pasti, brother. Ya, kalau lu sudah menjadi pribadi yang baik, beriman, menjadi pribadi yang baik, ya, bersosial yang baik, ya, gak usah lu pedulikan omongan-omongan lain dan segala macamnya. Biarkan perubahan itu diri lu dan Tuhan yang tahu. Karena kita hidup ini bukan untuk memuaskan pikiran-pikiran orang lain. Ya, nanti alam itu akan menyeleksi mana orang-orang yang memang baik untuk kehidupan lu dan mana orang-orang yang memang tidak baik untuk kehidupan lu. Ya. Sekarang gue tanya, kapan lu terakhir datang ke makam ayah? Lebaran kemarin Bang. Oke. Hampir 1 tahun ya ini. Iya. Ya. Dia yang sudah tiada aja, lu masih sulit menemuinya. Soal jarak. Apalagi dia. Ya oke lah kalau perihal jarak ya. Bukankah itu bisa didekatkan melalui doa? Hah? Alhamdulillah kalau secara kayak malam Jumatan gitu. Ada saya kadang ke bawah sama abang ipar yang di rumah sering adain yasinan. Jadi ke bawah lah sama lingkungan keluarga. Jadi ada acara rutinan malam Jumatan yasinan di rumah abang ipar. Itu juga kadang suka ada yang mengganjal gitu. Kalau nggak, iya, karena kenapa? Karena itu bukan murni dari niat tuh. Sekarang gini, brother. Andai kata, ya, andai kata almarhum ayah itu dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup 5 menit aja, dan dia bertemu dengan lu, apa yang ingin lu sampaikan? Maaf kan? betul. Maaf kan? Iya. Maaf yang dulu terlalu sulit lu katakan dan sekarang ingin lu ucapkan, tapi orangnya sudah tidak lagi bisa mendengarkan. Sakit gak? Sakit. Ya. Dan jika memang dia pun dikasih pilihan untuk bisa hidup 5 menit aja, dia tidak akan memilih kata, tapi yang dipilihnya itu adalah memeluk lu. Dia ingin memeluk lu, brother. Nggak ada dia membenci lu itu. Tidak ada dia menghakimi diri lu itu. Itu hanya sebuah perasaan rasa kecewa. Ya. Itu hanya sebuah perasaan kecewa dari seorang ayah yang penuh harapan dengan anak lelakinya. Dan sampai saat ini dia masih menunggu diri lu untuk berubah. Tapi apa yang terjadi? Lu masih pentingkan egois lu. Jadi jangankan dia masih hidup, dia mati pun lu masih mau mengecewakan dia. Benar gak? Iya. Nah, karena lu hanya berpikir doang, lu tidak melakukan apapun untuk merubah diri lu. Iya Bang.
Ya. Jadi pikiran itu butuh tindakan. Kembalikan fungsi Tuhan di dalam hidup lu. Pikirkan dan bertindak. Ya. Itu yang harus lu lakukan. Dan kenali diri lu sendiri, brother. Lu tahu diri lu seperti apa. Lu tahu orangnya seperti apa. Kembali kuasai pikiran lu. Jangan pikiran lu yang menguasai lu. Ya. Karena nilai kehidupan lu ke depan itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang lu kejar dari judi. Lu sudah kehilangan salah satu orang yang paling lu sayangi. Haruskah lu kehilangan lagi gitu loh. Dan ingat, bandar itu tidak akan pernah peduli. Dia nggak akan pernah peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan lu. Dan lu hanya memilih untuk terus terluka dan bodoh. Itu yang tidak diinginkan almarhum. Ya. Lu percaya kata gue, brother, jika lu sudah merubah ini semua, insya Allah almarhum itu akan mendatangi lu melalui mimpi. Ya, bukankah itu yang lu rindukan? Iya. Oke. Jadi sudah tahu apa yang harus lu lakukan. Ya. Datang ke makamnya. Kalau nggak bisa datang ke makamnya, kan bisa telepon rekan atau kerabat lu, video call, lihat makamnya, bicaralah dengan dia. Meskipun dia tidak bisa mendengarkan secara langsung, tapi dia akan bisa merasakan apa yang lu rasakan. Ya, banyak cara, brother. Ya, yang bisa lo lakukan untuk mengobati luka yang ada di dalam hati lu saat ini. Jadikan kematian itu bukan hal yang sia-sia. Jadikan kematian itu pembelajaran untuk membuat lu menjadi lebih hebat, tumbuh semakin kuat, menjadi orang yang lebih beriman. Oke? Iya, Bang. Lu tidak sendiri, brother. Kalau lu butuh saudara, lu butuh teman, silakan lu gabung. Muhammad Jannah